Halo guys, welcome to back. Apa? Welcome back to my channel. Oh, Video. Ya. Oke, welcome to Jumpy Channel. Sekarang kita lakukan perjalanan dari Rantau Perapat menuju Kota Medan ya. Berangkat jam 3 ya. jam 3 kurang 15. Iya. Perkiraan sampai sana jam 9 ya. Jam 9 kurang. Oke guys. Kita nikmati dulu perjalanan ini. Kita melewati kebun sawit, kebun karet, kebun singkong. Ya, mantap. Berapa jam ya perjalanan ya? Perjalanan berarti sekitar 6 jam ya. 6 jam ya. 6 jam. Ini sangat mengasihkan guys. Ya. Kita nikmati perjalanan ini. Siap. Jadi sampai Medan kita kemana nanti kita ini? Kan kita berangkat naik pesawatnya kan pagi ya. Jadwal pesawat kita pagi. Kita jalan-jalan dulu di seputaran Merdeka ya, nggak jauh-jauh. Tapi lapangan Merdeka lagi ini katanya lagi ditutup. Tapi kan nongkrong tetap nongkrong. Oh, cari-cari tempat tongkrongan lah ya. Kopi pinggir jalannya Kota Medan. Iya, mantap. Cari bandrek kita. Jadi mau kemana aja? Hah? Pulang kemana? Saya pulang ke Kalimantan. Oke. Back to habitat ya. Habitat Nah, abang saya ini mau ke Jogja. Jogja, mantap. Merantau itu memang mengasihkan. Ya ini aku diskusi tentang ini ya, mengenai perdukunan, ya kan? Nah ini selama kita perjalanan ini kita diskusi mengenai perdukunan, di mana di sekitar kita ataupun di kampung kita di sana itu masyarakat itu terlalu percaya dengan dukun. Misalnya kehilangan barang, ya kan? Ya. Kehilangan barang, ngadunya bukan ke kantor polisi, tapi ke dukun. Nah, terakhirnya timbul fitnah, yang dituduh orang dekat. Udah pasti. Nah, ciri-cirinya ini. Ya. Tapi dukun itu tidak menyebutkan nama kan gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua mengenai tentang penyakit. Misalnya batuk, kena racun, katanya kan ya kan. Padahal TBC. Seharusnya kan kalau sakit berobat ke rumah sakit kan gitu. Ya. Nah, kalau dukun ini gimana menurut pandangan Anda aja? Fenomena dukun itu dahulu mungkin kita udah pernah juga ya, sebelum pikiran kita terlalu modern memang. Semakin kita berpendidikan kan semakin kita nalar ya. Tapi setelah dipikir-pikir semakin dewasa pemikiran kita sadar bahasa dukun itu hampir sama. Gimana? Orangnya nggak jauh-jauh, Nah, ya kan? iya. Kehilangan barang kita belum jauh, masih seputaran. Nah. Jadi kita punya harapan nih bakal ketemu. Karena walaupun nanti dia ketemu, itu bakal nanti dibilang prestasinya si dukun. Padahal enggak, kebetulan aja. Kemudian pasti nanti kalau kehilangan ya kan biasanya orang sekitar, tetangga, atau yang dan lain-lain lah. Terutama yang penyakit tadi ya. Kalau penyakit itu banyaknya bahasanya hampir sama lah. Ini orang yang nggak suka kau jadi gitu. Ini nggak jauh darimu ini selalu dekat gitu ya kan. Gitu bahasanya. Ini saingan bisnis iri dia nih. Iri. Nah, itu bahasa yang kayak gitu diputar-putar. Ya gimana ya, karena kita udah datang ke situ dengan keyakinan, maka dengan itu kita yakini bahwasannya omongan dia itu ya bisa dibilang 100% benar. Dan inilah yang terjadi, nanti bakal adu domba. Fitnah ya. Yang dipitnah pasti nggak terima kan? Yang terima. Akhirnya rusak gara-gara dukun terima ya. Kalau betul itu kata pesulap merah. Kalau nggak cabul menipu. Iya. Nah, itulah dukun. Iya. Tapi itulah ya, kadang kalau dukun ini memang dia hebat, kenapa dia nggak kaya? Nah, ya ini sementara orang kaya pergi ke dukun, tapi dukunnya orang susah.
nggak Ya. punya apa-apa gitu. Cuman hanya pandai ngomong aja. Memang betul. Kalau secara pembenaran dia pasti ngomong. Seorang dukun itu nggak harus berhidup dengan mewah, nggak harus dengan harta. Oh, iya. Karena dia adalah penyelamat kan gitu. Penyelamat, Ah, juru selamat. Iya, juru selamat. Padahal bullshit ya kan. Padahal tetap aja dia mengharapkan uang kalau kita kalau kita memakai jasa dia kan. Tetap aja kita berharap uang. Jadi gini, tadi kan memang kita bahas masalah tentang di lingkungan kita ya, bahwasanya masyarakat ini lagi selek antara si A dengan si B. Gara-gara apa persoalannya? Karena barangnya hilang, ya kan? Iya, Nah, terus yang dicurigai tetangganya. iya. Nah, padahal tetangganya ini ya entah benar apa nggak tahu kita. Cuman Iya, iya. sementara tetangganya ini kaget, kenapa aku dimusuhi? Apa salahku kan gitu? Iya, iya. Nah, jadi tanda tanya, salahku apa kok sampai tetanggaku ini berbeda sikapnya? Nah, gitu ya. Iya, memang gini, sekalipun kita yakin 90% bahwasannya dia, jangan kita anggap dia pencurinya. Kalau mau mencari kebenaran, carilah kebenaran kan. Iya. Kita tarik pada diri kita lah. Kalau kita itu dibilang misalnya pencuri, tapi kita tidak mencuri, Heeh. pasti kita, waduh, gimana ya, kita mau melakukan pembenaran itu seolah-olah percuma. Jadi semua udah kebencian udah kepada kita gitu. Ya, itu gara-gara dukun itu ya. Nah, gara-gara ya ulah si dukun tadi kan gitu. Jadi nasihat untuk masyarakat sekitar kita ini yang masih apa percaya dengan dukun, bukan kita nggak boleh percaya kan gitu, Nah, tapi kebanyakan gitu. nah. Jadi nasihat untuk masyarakat terkait hal ini, terkait tentang percaya dukun ini gimana, Jak? Kalau percaya dukun ya lebih baik nggak usah, karena sesuatu yang hilang Heeh. itu adalah yang diambil dari Tuhan. Kita sebaiknya introspeksi pada diri kita. Segala musibah, kesusahan, dan kesakitan adalah penghapus dosa dari yang sudah kita lakukan. Mungkin kurang sedekah ya. Itu kurang sedekah. Itu. Wajar dikasih. Wajar ditarik lagi sama Tuhan. Ya. Kita kalau seperti itu ikhlaskan aja. Tuhan pasti mengganti kalau memang itu benar-benar hasil dari keringat kita. Iya, betul. Bang, sebenarnya aku Makanya sih udah ikhlaskan aja. Ikhlaskan saja. sebenarnya terkait masalah dukun ini pun ini sudah apa ya, udah menjadi pengalaman hidup kita. Ayo. Ya, kita juga pernah jadi korban fitnah kan gitu, padahal Iya. kita tidak melakukan apa-apa gitu. Itu yang pertama. Sebenarnya sisi positifnya ada sih tentang dukun ini, misalnya nggak dapat jodoh kan, Jak? Nggak dapat jodoh ini atau kurang percaya diri. Kebanyakan dukun itu memberikan sugesti positif sebenarnya, Jak ya. Ya. Kalau misalnya kenapa belum kawin gini, oh ada yang menutup aura, menutup aura ya, menutup aura gini, nanti kubukakan aura. Nah, setelah kubukakan aura, mandi kembang atau gimana, terus dukun itu ngasih sugesti, setelah mandi kamu akan disukai orang, dicintai orang. Jadi itu tadi sugesti positifnya itu membuat kita menjadi percaya diri. Nah, itu kita sepakat. Tapi lebih tepatnya ya memberikan sugesti. Sugesti dengan cara-cara ala-ala perdukunan sebenarnya. Ya. Lebih percaya diri kita ya. Ya, jadi Itu segi positifnya, karena teman saya juga udah ada yang banyak berhasil kayak gitu pernah. Karena saya pernah mengaku-ngaku bahwasanya pemandian keramat ini bisa membuka aura positif. Kebetulan temanku ada yang dari NTT, dari kampung dari perkampungan juga. Dia coba mandi di situ. Setelah mandi di situ, rasa percayanya tinggi. Padahal ya kita nggak pakai juru kunci karena hanya mandi di situ saja gitu kan. Mandi di sini karena airnya ini mengandung air keramat lah kayak gitu. Jadi itu tadi ada positifnya, tapi positifnya lebih tepatnya sugesti positif. Tapi kalau sudah tersugesti negatif dia mengenai tentang fitnah itu ya, mencuri ini macam itu yang bahaya menimbulkan kisruh di masyarakat kita, masyarakat sekitar khususnya.
Oke, mungkin itu aja pembahasan kami mengenai apa? Obrolan warung Obrolan di kereta. kereta tentang dukun, karena tadi kita mendengar ada beberapa kasus beberapa orang di kampung kita itu karena percaya dukun, karena hilang barangnya dituduh si A, sementara si A kaget kenapa aku dicuekin gini ya, padahal dia tidak merasakan gitu, mungkin tidak merasa bersalah karena dia nggak punya masalah, kok aku dicuekin. Rupanya itu masalahnya, karena pergi ke dukun barangnya hilang yang dituduh itu. Mungkin itu saja, semoga diskusi kita ini bermanfaat untuk masyarakat. Maka kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali apa? Semoga kita semangat berbuat konten-konten yang ini ya. Nanti lebaran atau bulan puasa nanti kita mau balik lagi ke Dukung ya, kampung. kita Dukung. like, comment, dan share. Oke, sekian dan Kita semangat. sekian dan terima kasih. Oke.